Yang pertama ada ilmu tauhid, ya. Ada ilmu tauhid. Makna ilmu tauhid itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan ilmu tauhid. Kita tahu Allah Ta'ala itu satu. Kita tahu Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit. Kita tahu Allah Ta'ala itu yang menciptakan bumi. Salah satu contoh daripada ilmu tauhid adalah artinya wujud Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala adalah wujud. Lawan daripada wujud, adam. Makna wujud ada Allah Ta'ala, lawannya adalah adam, tiada Allah Ta'ala. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi dan isi antara keduanya. Itu dikatakan dengan ilmu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tasawuf. Nah, yang kedua ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini mengajarkan kita bagaimana kita mengendalikan amarah-amarah yang ada di dalam hati ataupun penyakit hati, seperti contoh ujub, tum'a, riya, takabbur, hubbud dunya, iri, dengki. Ya. Ini 10 penyakit hati akan diajarkan oleh ilmu tasawuf. Misalnya dalam tasawuf diajarkan hasad itu ataupun benci, iri, dengki itu akan memakan amalan baik kita seperti api memakan kayu yang sudah kering. Itu dikatakan dengan ilmu tasawuf. Kita disuruh oleh Allah untuk menjaga diri dari 10 penyakit hati ini. Yang pertama adalah iri. Kita iri kepada teman kita yang sudah punya kekayaan, yang punya nikmat Allah yang begitu banyak. Itu dikatakan dengan ilmu tasawuf. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjauhi dari 10 penyakit ini. Setelah itu yang ketiga adalah ilmu fiqh, ya. Ada ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh ini mengajarkan kita yaitu 7 hukum syarak. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram, yang ketujuh sah, yang ke-8 batil. Jadi 7 hukum ini harus kita ketahui. Bagaimana yang dikatakan dengan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala apabila kita kerjakan dan diberikan siksa ataupun dosa apabila kita meninggalkan. Nah, ini dikatakan dengan hukum fiqh. Nah, di antara 3 hukum ini ada salah satu yang paling penting adalah ilmu belajar Al-Quran. Kenapa dia yang nomor 1? Tauhid, fiqh, tasawuf, 3 ilmu ini kita tidak akan mengetahui kecuali dengan kita belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber bahasa Arab yang paling utama. Hadis dan Al-Quran ini dari bahasa Arab. Maka untuk mengetahui tauhid, untuk mengetahui tasawuf, untuk mengetahui fiqh, maka harus belajar Al-Quran. Nah, ibu-ibu sekalian, maka hari ini termasuklah kita kepada golongan yang paling mulia di sisi Allah. Karena ilmu yang akan kita belajar adalah ilmu Al-Quran untuk mendapatkan 3 ilmu yang tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, salah ma'assalam, mari kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran ini kita dapatkan, kita bisa belajar dengan adanya dan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandai kata tidak ada Rasulullah, maka yang turun hanyalah 3 kitab, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Akan tetapi mustahil. Kenapa? Karena dunia ini Allah Ta'ala ciptakan karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah dulu. Nanti akan kita lanjutkan yaitu ke pembahasan hari sebelumnya, yaitu tentang makharijil huruf. Sebelumnya ibu-ibu sehat semua? Nah, alhamdulillah. Nah, ini seperti kata ibu tadi, ini adalah gelombang yang paling hebat kalau bisa dikatakan, ya. Kenapa? Karena gelombang ini bangkit di tengah corona, ya. Nah, kalau ada biji-bijian tumbuh di dalam tanah yang subur, itu biasa saja, ya kan? Misalnya kita menanam padi di atas tanah yang sangat subur, tumbuh dia dan bisa berkembang dengan baik, itu biasa saja.
Tapi kalau ada biji-bijian tumbuh di atas batu itu luar biasa. Itu ibu-ibu dalam corona ini. Ya. Nah, ini bagaikan kita menanam padi di atas keramik ini sebenarnya. Sulit untuk tumbuh. Buktinya apa? 171 berapa Bu yang daftar? 131 yang tumbuh hanya nggak nyampe 100, ya kan? Nah, itu namanya biji-bijian yang ditanam di atas batu, ya. Sulit. Ya, mungkin mereka kadang nyimak dari rumah lah, ada agak sedikit risau, boleh. Ya, akan tetapi yang untuk berjuang seperti ibu-ibu yang hadir ini ya sangat sedikit. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan ilmu, ini saya jelaskan yang pertama dulu. Banyak yang bertanya, Ustadz, kalau kita belajar lewat YouTube ataupun belajar lewat FB, yang secara kita belajar kita mengetahui seperti orang lain mengetahui, apakah kita dikatakan dengan orang yang berguru? Ya, maka jawabannya tidak. Akan tetapi, ada akan tetapinya ya. Nah, diingat, akan tetapi Allah memaafkan segala kesalahan kita yang bisa kita perbaiki dengan sebab mengetahui di situ. Nah, misalnya ibu belajar dari YouTube. Misalnya ibu dulu tidak tahu kalau banyak gerakan dalam salat itu bisa membatalkan salat menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi dulu ibu masih banyak gerak dalam salat. Begitu lagi Allahu Akbar. Ketal banget sih. Kan gerak sampai 5 kali. Nah, adapun ada yang misalnya zaman dulu yang masih banyak kutu. Nah, ya, sehingga garu-garu kutu seperti ini. Itu bisa membatalkan salat. Padahal kalau ingin menggaru, jadi jangan seperti ini. Jangan seperti ini, tapi taruh, tempel, gerak yang ujung. Nah, yang ujung ini kita gerak. Nah, itu tidak batal karena yang gerak anggota yang kecil. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya ibu sudah mengetahui, ya, oh berarti kalau seperti ini batal ya salatnya, sehingga kedepannya ibu tidak melakukan lagi. Nah, maka itu menjadi amalan tambahan di saat diprakteknya. Akan tetapi di saat mengetahui ini, ya pahalanya di saat praktek nanti. Akan tetapi kalau menuntut seperti ini, talaqi secara langsung, ini duduk saja sudah mendapatkan pahala bagaikan salat 1000 rakaat. Nah, itu bedanya kita belajar secara langsung dan belajar dengan cara mengikuti lewat YouTube. Nah, itu pertanyaan yang sangat banyak terjadi karena di tengah corona ya. Nah, karena corona ini bisa menghalangkan siapa saja. Jangankan yang lain, suami istri aja bisa runtuh gara-gara corona ini ya. Nah, dia itu sanggup memecah belahkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi daripada saya akan walanabluwannakum akan kami uji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi daripada ketakutan. Bagaimana takut kita kemarin? Jalan ini aja sepi. Saya di masjid salat jamaah sama Mas Dani aja. Ya, enggak ada yang lain waktu corona itu pertama ya. Minal khaufi daripada ketakutan, wal ju'i dan daripada kelaparan. Banyak yang terjadi kelaparan di saat corona. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali, dan kami kurangkan daripada harta-hartanya, wal anfusi dan dari jiwa-jiwa mati dengan sebab ini dengan sebab itu, was samarat dan dari buah-buahan. Karena orang sudah takut kepada corona, sulit untuk mencari nafkah ataupun hal-hal yang lainnya. Maka ini semua pendapat ulama mengatakan yang bahwa inilah zaman yang juga termasuk ke dalam ayat, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, yang ujung-ujungnya adalah wabasyiris sabirin, dan berkemenanganlah orang-orang yang sabar. Maka kunci menghadapi keadaan seperti ini adalah sabar ya. Karena Allah Ta'ala menuliskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wasta'inu amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya kan?
Jadi wasta'inu bis sabri, dengan sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar pertamanya. Baru wassalah. Nah, maka syarat untuk salat itu harus dengan cara sabar.